harus melakukan mitigasi sebesar-besarnya terhadap masyarakat kita yang memang terancam, memang tinggal di daerah bencana. Dan kalau kita bicara bencana COVID misalnya, maka itu seluruh wilayah pun mengalami hal yang sama. Sobat PKMK dan pendengar podcast dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali pada Bincang SKN series ke-7 yang kali ini mengangkat tema tentang sistem klaster dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan untuk mendukung sistem kesehatan yang lebih kuat ke depannya. Bersama saya, Madelina Aryani, peneliti bencana kesehatan di PKMK FK KMK UGM, host Anda pada kesempatan kali ini. Nah, Bincang series kali ini merupakan salah satu kegiatan dari kanal pengetahuan sistem kesehatan yang dikembangkan oleh Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan FK KMK UGM bekerja sama dengan KSI Knowledge Sector Initiative. Anda juga dapat mengikuti perkembangan terbaru mengenai sistem kesehatan pada website sistemkesehatan.net dan bencana-kesehatan.net. Selain itu, dapat juga diakses video-video dokumentasi, wawancara series lainnya di website tersebut. Kali ini, informan kita ada Dr. Eka Jusuf Singka, MSc. Beliau adalah Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Semua pasti sudah tahu sepak terjang dari Pusat Krisis Kesehatan dalam upaya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam dan krisis kesehatan di Indonesia. Klaster kesehatan juga tidak bisa dikesampingkan eksistensinya dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Baik, kita lihat cuplikan-cuplikan foto berikut. Sudah bergabung dengan kita di sini Dr. Eka Jusuf Singka. Tadi itu adalah dokumentasi bentuk klaster kesehatan pada respon ataupun tanggap darurat bencana alam. Baik, kita masuk ke pertanyaan. Bapak, coba dijelaskan secara singkat dan sederhana, apa itu mekanisme klaster dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan? Ya, klaster itu adalah bagian dari sistem secara umum seperti itu. Jadi itu hanya bahasa. Jadi klaster kesehatan ya adalah bagian kesehatan yang mendukung proses-proses ini. Jadi seperti itu. Bisa localize, bisa di tingkat provinsi, bisa di tingkat nasional. Jadi istilah klaster tetaplah klaster, tetapi prinsipnya itu adalah bagian yang memang sub untuk membantu program secara umum, penanggulangan secara umum. Yang bekerja tidak bisa terpisah, dia akan melakukan link satu dengan yang lainnya untuk memperkuat atau untuk mensinergikan program-program ini dengan jalan. Bagaimana kenyataan implementasi dari mekanisme klaster kesehatan ini dalam penanggulangan bencana COVID-19? Ya, jadi begini, pada masa pandemi COVID-19 dan sifatnya sudah bukan localized, maka koordinasi klaster kesehatan itu dipegang langsung oleh Menteri Kesehatan. Nah, seperti itu. Dan bekerjalah semua satker-satkernya dan unit kerjanya semua. Pusat krisis kesehatan yang sebagian bagian dari subsistem ini juga bekerja dalam mengatur bagaimana logistik itu berjalan, kemudian berkomunikasikan tentang hasil-hasil vaksinasi dan sebagainya. Dan itu kalau bicara vaksin pun itu
terkait satu dengan yang lain. Jadi ada Yanfar, ada dan sebagainya. Jadi klaster kita, klaster kesehatan itu justru pada saat COVID-19 ini bukan mengerucut di pusat krisis, tetapi dia naik ke atas ke Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Pak Menteri Kesehatan. Demikian, Mbak. Menarik. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman pandemi ini, Pak, apakah Puskris memiliki strategi dalam implementasi klaster pada situasi pandemi di daerah khususnya, Pak? Oh iya, iya, betul itu. Kita ngelihat Permenkes 75 tahun 2019 harus direvisi. Harus direvisi. Karena itu tidak jelas siapa melakukan apa, cuman kisah bercerita tentang adanya klaster, subklaster, cuman itu kisah seperti itu. Sehingga daerah-daerah pun kemudian kita semua ini yang terlibat di dalam penanganan bencana itu masih ngambang. Tugas melakukan apa melakukan, siapa melakukan apa dan sebagainya. Itu yang perlu kita benerin. Jadi kalau ditanya strategi pertama adalah penguatan kebijakan. Kebijakan yang konkret, bukan kebijakan yang ngambang, itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya kita bisa sama-sama menghasilkan suatu kebijakan publik atau dalam hal ini dalam penanganan bencana itu akan lebih konkret lagi. Itu strategi pertama. Strategi kedua adalah membuat pemberdayaan masyarakat lebih luas lagi. Jadi semua pentahelik ya kita harus perkuat. Itu strategi kedua. Strategi yang ketiga ya harus melakukan mitigasi sebesar-besarnya terhadap masyarakat kita yang memang terancam, memang tinggal di daerah bencana. Dan kalau kita bicara bencana COVID misalnya, maka itu seluruh wilayah pun mengalami hal yang sama. Tidak ada satu daerah pun saya lihat itu negara mana yang nol bebas COVID-nya. Saya justru belum ketemu itu. Nah, teman-teman semuanya dalam menyikapi ini, kita harus duduk bareng tapi konkret. Ya, konkret bagaimana kira-kira harus kita jawab untuk mencapai strategi tersebut. Strateginya juga kita belum lihat di Permenkes 75 itu tujuan program penyelenggaraan tujuan program krisis kesehatan itu apa gitu. Nah, ini yang harus kita benerin, karena begitu saya ditugaskan sebagai kepala pusat krisis kesehatan, yang pertama saya lihat adalah acuan itu tadi, kebijakan operasionalnya apa bisa diimplementasikan. Menarik sekali diskusi kita kali ini. Poin-poin diskusi dapat kita tanggapi dan kita diskusikan lebih lanjut di dalam berbagai media. Baik itu chat di YouTube video ini, di channel YouTube PKMK FKKMK UGM, ataupun di reportase kegiatan di website sistemkesehatan.net dan bencanadeskesehatan.net. Semoga podcast ini memberikan inspirasi untuk kita semua dalam upaya penguatan sistem kesehatan Indonesia ke depannya, yang lebih tahan dan kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan, baik di situasi normal sehari-hari ataupun di situasi tidak normal atau terjadi bencana, krisis kesehatan, dan ancaman krisis kesehatan global lainnya. Terima kasih. Sampai berjumpa pada podcast Bincang SKN series selanjutnya.